Banyak yang bilang kalau ke Singapura itu apa-apa serba mahal. Makan mahal, transportasi mahal, sampai hotel juga mahal. Iya bener, kalau kalian nggak tahu caranya, memang Singapura ini lebih mahal dibandingin negara tetangga lainnya. Tapi kali ini saya bakal kasih tips buat teman-teman gimana caranya supaya kalian bisa hemat budget di Singapura. Dari transport dan makanan tentunya. Jadi di Singapura ini kalian juga bukan cuma bisa liburan aja, tapi kalian bisa menikmati salah satu sarana transportasi terbaik di dunia, di mana kalian dapat bepergian ke seluruh penjuru negeri Singapura dengan mudah dan gampang. Yuk, ikutin videonya sampai selesai ya. Buat kalian yang baru pertama kali main ke Singapura, mungkin kalian akan ngerasa takut atau bingung ya. Wah, gimana nih caranya naik transportasi umum di Singapura? Karena transportasi di negara ini tuh semuanya serba digital dan banyak banget rutenya. Jadi mungkin kalian akan bingung. Tapi padahal sebetulnya kalian bisa berhemat sangat banyak dengan kalian menaiki transportasi umum di negeri ini. Jadi salah satu yang bikin mahal ketika kalian pergi ke Singapura itu adalah ongkos ketika kalian naik Grab atau naik taksi. Nah itu kalau kalian menggunakan transportasi dua itu biayanya lumayan mahal. Nah saya kasih tahu ada salah satu cara yang mudah dan murah untuk kalian naiki ketika kalian berpetualang di Singapura. Salah satunya adalah MRT. Nah MRT ini ketika kalian baru landing di Bandara Changi, kalian udah bisa langsung menggunakan MRT ini untuk menuju ke pusat kota. Gimana caranya? Kalian beli dulu nih kartu EasyLink di vending machine seperti ini. Ini biasanya ada di stasiun-stasiun MRT. Atau kalian bisa beli juga di minimarket kayak 7-Eleven itu biasanya ada ya teman-teman. Nah kalian beli dulu karena ini berguna banget untuk kalian naik transportasi umum. Harganya juga murah, cuma $10 aja. Dan itu kalian udah dapat saldo $5 di dalamnya. Nah buat top up-nya biasanya nggak jauh dari vending mesin pembelian kartunya. Ini ada vending mesin yang seperti ini. Ini buat isi ulang kartunya teman-teman ya. Jadi kalian bisa pilih mau isi ulang berapa. Mulai dari $10 sampai $100. Dan untuk pembeliannya kalian bisa tempelkan kredit card kalian atau debit card kalian yang ada logo Visa atau Mastercard-nya di sini. Atau kalian bisa juga masukin uang cash di tempat yang tersedia. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak mau beli EasyLink, tapi kalian punya kartu seperti ini yang contactless, kartu debit apapun yang ada logo Visa, Mastercard tapi contactless. Nah, kalian bisa gunakan kartu ini di semua transportasi umum Singapura ya, mulai dari bis, MRT, dan LRT. Kalian bisa menggunakan kartu debit kalian sendiri. Cuma kalau saya tetap nyaranin kalian beli EasyLink karena uang yang kalian keluarkan sesuai ya. Kalau pakai debit tuh biasanya ada selisih dari kurs valuta asingnya. Nah, gimana caranya buat tahu rute kemana kalian harus pergi? Kalian download aja Google Maps atau kalian juga bisa pakai aplikasi City Mapper teman-teman. Jadi dua aplikasi ini sangat berguna. Jadi misalkan kalian mau pergi kemana, misalkan dari Changi kalian mau pergi ke Marina Bay, kalian tinggal tulis saja dan kalian tinggal ikutin arahan dari Google Maps atau City Mapper. Kalian tinggal masuk ke platform yang sesuai. Kayak misalkan tujuan kalian adalah mau ke Marina Bay. Ya kalian ikutin aja arahan, harus turun di mana, harus naik dari platform yang nomor berapa, dan itu nanti akan tertera langsung di aplikasi Google Maps atau di City Mapper. Segampang itu kok teman-teman. Sekedar informasi buat teman-teman semua, jadi di Singapura ini ada beberapa line MRT yang bisa kalian naikin. Salah satunya itu ada Downtown Line, ada North-South Line, ada East-West Line, ada Center Line, ada Thomson East Line, dan macam-macam lah. Saya juga lupa ya karena saking banyaknya. Kalau nggak salah ada 6 apa 7 line gitu untuk MRT-nya sendiri. Belum ada LRT, itu ada beberapa line lagi. Nah untuk MRT kalian bisa naik sesuai dengan arah dan tujuan
kalian masing-masing. Dan setiap MRT itu punya warna dan kode yang berbeda. Kayak misalkan Downtown Line itu kodenya DT dan warnanya biru, logonya. Terus kalau misalkan North South Line itu kalau nggak salah warnanya merah dan tulisannya NS. Jadi sesuai inisialnya teman-teman. Downtown itu DT, terus North South itu NS, warnanya merah. Terus ada East West yang warna hijau yang barusan saya naikin itu. Itu logonya hijau, tulisannya EW. Terus nanti ada lagi Thompson East itu TE, warnanya coklat kalau nggak salah gitu. Dan di beberapa stasiun itu kita bisa ganti kereta. Kayak ini di stasiun Expo ini, saya ganti kereta dari East West Line ke Downtown Line teman-teman ya. Jadi dari kereta yang warna hijau, yang lainnya warna hijau, ganti ke yang warna biru. Tuh kalian lihat ada tulisannya Downtown Line. Itu kalian bisa ganti kereta di sini teman-teman ya. Dan itu kalian nggak perlu bayar lagi. Buat yang pertama kali ke Singapura dan pertama kali naik MRT di Singapura mungkin akan ngerasa kebingungan. Ini banyak banget nilainya, tapi sebenarnya kalian nggak perlu khawatir teman-teman. Kalau kalian ikutin aplikasi yang kalian punya, entah itu Google Maps atau City Mapper, itu mereka akan kasih rekomendasi rute itu sebaik-baiknya. Jadi kalian ikutin aja. Jadi misalkan Google Maps bilang nanti kalian naiknya dari stasiun apa, turun di mana, terus ganti kereta pakai yang mana. Itu tuh semuanya ada. Jadi kalian gak usah khawatir, ikutin aja apa kata Google Maps atau City Mapper. Karena kalian akan dikasih tahu nih, nanti kalian akan ngelewatin berapa stasiun gitu kan. Nah, kalian tinggal samain aja yang di handphone kalian sama yang nanti tertera di MRT-nya. Karena di dalam MRT tuh setiap stasiun pasti ada kayak rutenya, next stopnya di stasiun apa. Misalkan sekarang kita di stasiun Expo ya, nanti next stopnya stasiun apa, misalkan Newton atau misalkan Little India. Itu semua akan ada di pengumuman di dalam MRT-nya teman-teman. Dan usahain untuk di MRT sendiri kalian jangan nyerobot ya, jadi utamakan dulu yang keluar teman-teman, baru kalian masuk ke dalam. Setelah perjalanan kurang lebih sekitar 50 menit, akhirnya saya sampai nih di Marina Bay, salah satu ikonnya negeri Singapura. Jadi kalau kalian traveling ke Singapura, saya saranin buat main ke sini nih. Kalian bisa shopping di sini atau sekedar foto-foto di sini pun bisa. Nah, berapa sih biayanya dari Changi Airport ke Marina Bay ini? Nah, biayanya tuh cukup murah teman-teman. Itu nggak sampai $3. Mungkin sekitar 2,5 sampai $2,8 aja per orangnya gitu. Nah, kalau dikali 3, let's say misalkan $3 aja ya, berarti kita cuma habis uang itu $9 bertiga teman-teman. Nah, kalau di-compare sama naik taksi dari Bandara Changi ke Marina Bay, itu kurang lebih biayanya sekitar $17 sampai $20. Belum lagi di beberapa wilayah itu ada ERP atau jalan yang berbayar kayak semacam tol gitulah. Nah, itu nanti akan dibebankan lagi ke kalian teman-teman ya. Jadi naik taksi itu udah cukup menguras kantong ya. Naik Grab mungkin selisihnya sedikit lah lebih murah, tapi tetap jauh lebih murah naik MRT atau naik bis. Nah, mumpung transportasi umum di Singapura ini bagus banget, mudah, murah, nyaman, dan aman, bisa menjangkau ke seluruh pelosok negeri. Kalian mau kemanapun ke Singapura itu pasti bisa naik MRT atau naik bis. Saya saranin manfaatin deh teman-teman. Penghematan berikutnya adalah makan. Nah, makan ini kalau kalian nggak picky, itu kalian bisa boncos juga. Karena makanan di Singapura ini nggak bisa dibilang murah. Dan fast food adalah salah satu makanan yang mengenyangkan tapi dengan harga terjangkau. Nah, salah satu fast food yang saya rekomendasiin di Singapura adalah Jollibee. Sebenarnya simpel aja karena Jollibee ini nggak ada di Indonesia guys. Jadi kalian bisa ngerasain gimana rasanya makanan yang nggak ada di Indonesia. Dan Jollibee ini ayamnya tuh beda daripada fast food yang lainnya. Makanya saya suka banget sama Jollibee ini. Jadi enak ini fast food ini tuh enak dan gak ada di Indonesia. Jadi saya sering banget makan ini. Tapi kalau kalian gak mau fast food, kalian juga bisa cari makan di Chinatown teman-teman. Di sini di beberapa tempat itu juga murah-murah Chinatown. Cuman buat yang makanannya harus halal ya, kalian harus agak tricky ya kalau cari makanan di sini.
Nah, ada juga selain Chinatown itu ada Little India. Nah, buat Little India nih, kalian yang cari makanan halal itu masih jauh lebih mudah daripada di Chinatown ya. Karena Chinatown ini otentik banget. Jadi ya makanannya juga mostly non halal ya. Tapi kalau di Little India kalian akan dengan lebih mudahnya menemukan makanan yang halal. Kalian juga bisa cari makanan murah dan halal itu di kawasan Bugis ya guys. Karena di kawasan ini banyak banget makanan-makanan Timur Tengah, makanan Asia, dan makanan India tentunya yang halal dan murah harganya. Nah, kalau kalian mau cari makanan murah, saran saya jangan cari makan di mall. Karena makanan di mall itu biasanya harganya jauh lebih mahal daripada street food. Gitu guys. Jadi kalau buat makanan, ya pinter-pinter kalian cari makanan yang harganya sedikit agak miring dan halal tentunya buat kalian yang muslim. Next, kita bahas yuk masalah perbisan. Nah, jadi perbisan di Singapura ini itu adalah salah satu sarana transportasi yang cukup digemari juga sama para traveler, terutama traveler yang backpackeran ya, yang budgetnya mepet. Karena bis ini tuh murah banget guys. Nah, memang bis di Singapura ini dia punya banyak banget rute yang bisa menjangkau seluruh pelosok negeri. Bahkan kalian pergi ke Bandara Changi atau pergi ke Malaysia aja bisa naik bis yang dari Singapura ini guys. Nah, cuman memang cara bacanya agak sedikit ribet. Tapi kalau kalian bingung ya, kalian bisa tetap gunakan aplikasi Google Maps atau City Mapper kalian. Nah, jadi buat naik bis ini kalian nggak bisa sembarang naik bis. Kalian harus berhenti naik atau turun di halte yang sudah ditentukan. Jadi misalkan kalian mau naiknya dari Orchard, kalian cari aja halte yang paling dekat di Orchard. Nah, kalian bisa naik dari halte itu. Terus kalau kalian mau turun, misalkan turunnya mau di Marina Bay, kalian cari halte yang terdekat sama Marina Bay. Ya teman-teman, jadi nggak bisa nih kayak di tempat kita nih, kita turun di sembarang tempat gitu ya. Nggak bisa, jadi memang turunnya harus di halte atau di terminal akhir. Nah, buat cara bayarnya gimana? Kalian kalau masuk itu wajib dari pintu depan guys ya. Jadi masuk dari pintu depan dan kalian tap kartu kalian EasyLink atau kartu debit kalian yang udah contactless itu ke mesin yang ada di depan itu teman-teman ya. Kalau kalian lihat tuh di depan ada kayak mesin kayak edisi tuh. Nah, kalian tempelin aja kartu kalian di situ. Ada dua, satu di dekat kaca, satu lagi di depan saya nih di tiang yang warna pink itu. Jadi kalian kalau masuknya berdua itu bisa langsung nempel tap kiri kanan gitu. Jadi praktis ya teman-teman, nggak ngantrinya nggak panjang gitu. Nah, kalian tinggal tap. Nanti kalau kalian mau berhenti ya teman-teman, kalian tinggal pencet aja, ada tombol di setiap tiang yang ada di bis ini, ada tombol warna merah. Kalian tinggal pencet. Nanti bis itu akan berhenti di halte yang terdekat dari kalian pencet bel itu ya teman-teman. Nah, terus cara turunnya ya sama seperti naik, kalian tap kartunya dan nanti saldo kalian akan otomatis terpotong. Di setiap bis itu pasti akan ada tulisan seperti ini, priority seat. Nah, sebenarnya priority seat ini boleh didudukin apa enggak sih? Boleh ya teman-teman. Jadi priority seat mau itu di MRT ataupun di bis itu boleh didudukin selama tidak ada yang membutuhkan kursi itu. Nah, yang membutuhkan itu sesuai gambar ya tadi itu ada ibu hamil, ibu yang bawa anak kecil, atau orang tua, atau misalkan orang yang punya keterbatasan seperti orang lumpuh atau cacat gitu ya teman-teman, atau yang disabilitas lah bisa dibilang seperti itu. Nah, ketika tidak ada penumpang yang seperti itu di bis, ya nggak apa-apa, silakan kalian pakai. Tapi ketika bis berhenti di halte dan ada orang seperti itu membutuhkan, ya kalian kasih kursi itu buat orang yang lebih membutuhkan. Nah, buat teman-teman yang mau ke Bandara Changi, kalian juga bisa naik bis dari tempat kalian ya, tempat kalian nginep dimanapun. Misalkan kalian nginepnya di daerah Bugis, atau misalkan di daerah mana, Little India, atau di Chinatown.
kalian bisa banget naik bis ke Bandara Changi. Dan ini adalah salah satu cara termurah kalian untuk pergi ke Bandara Changi. Bayangkan, kalian kalau naik taksi dari Orchard ke Changi itu mungkin bisa habis sekitar 20-30 dolar teman-teman ya. Sedangkan kalau kalian menggunakan bis, itu kalian paling habis cuma 2 dolar lah, 2-2,5 dolar. Jauh banget selisihnya guys. Jadi makanya kenapa naik bis ini adalah salah satu cara yang cukup menyenangkan dan mudah gitu ya. Jadi kalau kalian mau ke Bandara Changi nih, kayak saya dari Orchard teman-teman ya, ke Bandara Changi cukup naik sekali dan kalian udah bisa sampai ke Changi Airport dengan mudahnya. Walaupun memang waktu tempuhnya agak lumayan lama, sekitar 1 jam ya dari Orchard sampai ke Bandara Changi itu jarak waktunya 1 jam karena emang bis ini berhenti di kurang lebih sekitar 20-22 halte ya. Gitu teman-teman. Oke guys, paling segitu dulu aja videonya. Semoga kalian bisa menghemat lumayan banyak uang dengan nonton video ini teman-teman ya. Karena naik bis, naik MRT itu benar-benar bisa bikin kalian jauh lebih hemat, jauh lebih murah ketika kalian traveling di Singapura ini. Paling segitu dulu videonya. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu kalian selama kalian traveling di Singapura. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.